billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan hari ini, detik ini, menit ini, jam ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, beritikaf di masjid, sholat di masjid, menghela nafas di masjid sebelum nafas kemudian dicabut, dan kita berada di depan, paling depan sekali di masjidnya, dan kita tak bisa berinteraksi. Maka alhamdulillah, jantung, paru-paru, tubuh kita saat ini masih Allah izinkan sehingga memiliki kemauan, sehingga memiliki niat untuk meningkatkan kualitas diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hal itu menjadi wasilah Allah layakan kita mendapatkan ridho, rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kita bermohon senantiasa semoga menjadi bagian yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Haturan terima kasih kepada DKM, pengurus, juga semuanya yang masih memberikan kesempatan tentunya untuk kita sama-sama berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung dalam pengajian-pengajian seperti ini. Moga-moga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, bulan ini kita tahu ada bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Bulan Rajab teringat kita dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa yang menjadi awal kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Cuman pertanyaannya, apakah sholat kita itu masih derajatnya tukang atau ahli? Ibu, kalau ibu ngebangun rumah, kemudian nyuruh orang, ada yang satu tukang, yang satu ahli. Kira-kira ingin dikerjakan oleh tukang atau ingin dikerjakan oleh ahli? Ahli. Lebih bagus tukang, lebih bagus ahli? Ahli. Nah, hatur nuhun. Baik, jadi hari ini kita akan coba merefleksi. Bukan berarti saya juga ahli, saya juga belum jauh dari ahli itu, tapi minimal dengan kita merefleksi, nama juga refleksi mah kawas kita di rumah tangga, kadang-kadang ada egoisnya dan lain sebagainya. Ketika kita merefleksi, geuning ayah nu salah, geuning mama anu salah, beda aja lamun keur pasea kabeh paling bener ya. Jadi asapang benerna kawas ibu-ibu, bapak-bapak upami ngaos di bumi. Asapang benerna we eueuh nu mangunerkeun. Kho jeung dal dengan za tidak ada yang ngoreksi. Jim jeung zai tidak ada yang mengkoreksi, asapang benerna. Nah, tapi ketika di dalam sebuah majelis asa teu bener-bener ieu unggal kata dibenerkeun wae. Nah, nama juga refleksi. Moga-moga kalau refleksi ini berhasil ada manfaatnya. Jadi yang akan kita bahas adalah merefleksi hakikat, syariat, dan hikmah sholat di bulan Rajab ini. Ya, moga-moga ada manfaatnya. Kenapa kita harus merefleksi diri kita? Kita lihat ya, tubuh kita. Nah,
Ini adalah yang ada dalam tubuh kita, Ibu. Anu dipake nyapek, tah kedap deui engke jam sabaraha aya. Tah ieu nu sok dibangga-banggakeun nya mah gedean. Temen abdi, Bapak, Ibu tigubrag tina motor menghindari nabrak ibu-ibu, tah anu palebah tulang ieu teh coplok. Akhirnya harus diganti ya teh ku titanium naon gitunya pokokna mah aya metal gantina teh. Dugikeun ka ayeuna teh acan normal deui. Ini adalah bagian-bagian tubuh yang senantiasa kita gunakan untuk gerakan sholat. Di kaki, tadi di tangan, di pinggul, begitu ya. Kemudian ini adalah yang kita lakukan dari mulai niat sampai assalamualaikum. Ini juga kita gerakan ketika kita sujud. Leungit we bagian ini, leungit saja bagian otot ini, maka yang terjadi adalah miss atau tidak bisa bergerak. Makanya dalam sebuah pertemuan dulu saya sampaikan bahwa manusia itu kejadian ini pemetaan, Ibu, pemetaan nasib. Jadi kalau otot ini salah dipetakan pada usia kandungan di bawah 3 bulan, bukan 3 bulan lah, di bawah sebulan, kalau pemetaan nasib ini tidak beres, maka bisa jadi otot bagian sini pindah ke otot bagian yang lain, atau tangan ini pindah ke bagian yang lain. Makanya ada kasus, ada orang kakinya ada 3. Kaki satu, kanan, kiri, dan satu lagi di sini. Karena pemetaannya itu tidak selesai dengan baik. Ada orang yang punya tompel di sini, ada orang punya tompel di sini. Bahkan puting susu saja, kalau salah pemetaannya ada yang berada di betis. Ketika pemetaan nasibnya itu tidak berjalan dengan baik. Matak cekolot lamun keur program boga budak, ulah satincak-tincak nak mun lain tincakeunana. Ulah saucap-ucap nak mun lain ucapeunana, ulah satinggal-tinggal nak mun lain tinggalleunana. Artinya bahwa tubuh kita telah didesain oleh Allah begitu luar biasa. Kenapa kita tidak mensyukurinya? Salah satu bersyukur adalah kita merefleksi diri, kembali lagi apa yang Allah perintahkan. Salah satu ibadah yang dijemput perintahnya adalah ibadah sholat. Maka bertemulah kita dengan yang namanya hakikat kehidupan dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa hakikat itu? Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa hakikat itu adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah. Maka bacaan kita kumaha, Bu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian katanya berikutnya, Pak, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo. Ya Allah, aku hadapkan wajahku dan segenap tubuh ini. Maka di sini yang disebut dengan hakikat adalah kalau kita sudah bisa menghadapkan hati dan jiwa. Jadi ente kieu Allahu akbar. Eta teh panitih teh dituna di dinya. Tah, apakah seperti itu? Atau Allahu akbar, nginjung duit teh ka mastur misalkan teh. Apakah begitu gitu? Nah, jadi di sini yang nanti kita akan bahas antara syariat, hakikat sampai ma'rifatnya seperti apa sih sholat ini gitu. Jadi kita harus berusaha untuk menghadapkan hati jiwa kepada Allah dengan cara apa? Mendatangkan rasa khauf. Makanya takwa diantaranya artinya adalah takut. Makanya lamun ke khutbah Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ari takwa teh apa? Takwa teh takut. Takwa teh hati-hati.
gitu. Jadi kalau kita sholatnya unggal poe, sholatnya tiap waktu, tetapi makin tesieun ke Allah, artinya ada tanda tanya. Apakah tengarti apa yang diucapkan? Kawas iya geningan. Pernah tuh ibu-ibu apa ambek ka budak kan. Iya maaf atuh mama, iya maaf. Kamu maaf. Cuman maaf aja. Dilakukan enggak? Eta teh ibu ka putra. Iya orang abdi teh takwa ya Allah, abdi teh ampun isuk dosa deui. Ya Allah, engke mah rek salat. Kata riweuh saeutik teu salat gitu. Wah, isukan ge aya salat teh pas rek salat maot. Pan kumaha gitu ya. Ya, jadi mendatangkan ada nggak rasa takut itu? Ada nggak rasa cinta kepada Allah? Kalau Abu Bakar mah ya, ketika Allahu Akbar itu langsung ketika makan ditinggalkan, ketika beraktivitas ditinggalkan. Ibu nuju tuang, kagok aja, gitu. Atau langsung lompat. Bapak menuju di jalan, langsung lompat ke masjid atau kewe neangan belah itu. Ya, engke wae. Balaba engke wae teh kaburu aya man rabbuka, naudzubillah min dzalik ya. Jadi pertanyaannya kalau sampai di hakikat mah ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah baik hati maupun jiwa raga ada rasa takut. Ada enggak Bu rasa takut lamun teu salat? Ada, alhamdulillah. Ngan lamun rasa takut ini sudah berkurang, semakin berkurang. Makanya tadi teh aya tukang, aya ahli. Mang tong kitu eta rada nyengsol. Galib we di kota Mokomo imah oge modelna terbalik. Hitung-hitung kawas Menara Pisa we. Gitu. Jadi kumaha teh galib. Mang nah cenah barudak mah teu paruwasa, tong galib, tong gandeng. Da urang oge tinggal turutan we, kumaha galibna we gitu. Kawas kieu, mah nah hanya cenah ge Pak Ustad mah lamun ka masjid teh marake gamis, tong gandeng meuli we gamis cik pake ka ditu. Teu apal fungsina naon. Ari bajeun make gamis, ari jerona teu make kaos sangsang teu make sarung atuh ramai. Ya. Sedangkan atau misalkan ibu-ibu misalkan aya nama kan tuh di dieu ge aya nu koneng, aya nu belang, aya nu batik, aya naon si mau kena teh. Mah nah cenah di kota mah ada cenah non mau kena teh aneh-aneh macam-macam. Tong gandeng nu penting mah rame we galib jeung batur. Jadi poho kana hakikatna, ari hakikatna naon? Nu penting hiji menutupi aurat, yang kedua tidak nerawang, kemudian bersih suci pakaianana, jeung ulah aya tulisan wani udag. Komo aya tulisan kitu mah. Da ayeuna mah aneh mau kena oge gambar loli non barudak teh. Nu kikituan teh geuningan tah. Atuh gambarna teh non SpongeBob atuh keur salat Allahu Akbar. Oh si Patrick. Oh gitu. Kolotna deui teu mikir. Eta teh diajar salat, ari salat teh hakikatna teh semakin takut ke Allah, semakin cinta ke Allah. Ieu mah mau kena budak gambar Blackpink walaupun bagian tubuhna. Gambarna teh SpongeBob, gambarna teh loli eta. Rek kumaha diajar ketemu dengan hakikatna. Mukena geus bau, kan bae we Kak. Da mukena ini yang penting kamu pakai mukena. Nu penting pakai mukena atau yang penting tutup aurat bersih. Jadi jangan lupa akan hakikatnya. Kalau prosesi sholat ini tidak menumbuhkan rasa takut dan rasa cinta di dalamnya, maka berarti ada yang salah dalam pelajaran sholat kita. Bapak-bapak sok nguruskan budak lalaki. Udah dek sholat sana, teu ditingali, teu disadarkan ke anaknya. Dek, celana kamu udah diganti belum tadi habis pipis? Pernah nggak nanya kayak gitu? Dek, celana kamu merecet begitu, masa kayak berbentuk kayak gitu, kayak nggak pakai celana atau pakai sarung? Pernah nggak kita mengingatkan itu kepada anak-anak kita?
Sehingga apa? Tidak ada rasa aneh, tidak ada rasa takzim untuk melaksanakan ibadah ke Allah, karena cekasarna tos tulumpatan tos bebelokan oge kop teh teuing salat. Padahal salat itu bertemu dengan Allah, bahkan disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu ada pertemuannya seseorang dengan Allah, bertemu dengan Allah. Sekarang gini, kawas ibu-ibu pernah tuh rek kauleman ngahajakeun make daster. Cung di dieu nu pernah kauleman make daster. Nah, betul make sarua baju. Beda fungsi. Nyahan teu sarua wae di baju. Nah, habet ibu teu wantun make daster ka kauleman. Cik bisa disebutkan tas gugah bobo, bisa disebutkan ngahinakeun anu ngulem gitu kan. Tah ayeuna ibu bapak pernah make kolor anu urut di mana gitu dipakai sholat, atau tong jauh-jauh ibu lamun di tempat wudu ke tempat sholat sok nganggo sendal tema tara da bersih beri buminya. Lamun di lemur mah maklum sok ieu sok nganggo sendal tema. Cek abdi teh kieu, bi ari eta sendal namun geus goreng heupan cenah sesa. Daripada dipakai kauleman geus goreng, dipakai sendal tema ti zaman ka tempat salat. Atuh meureun eta teh urut nganyuk baheula, urut indit ka batul dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak berusaha membuat desain di rumah itu jadi sesuatu gitu, bahwa sholat adalah menghadap Allah, berarti pakaiannya, tempatnya, situasinya dihususkan. Abdi sok ambek lamun ke tempat makan atau ke tempat wisata, pas tempat sholat nate nya kotor, nya bau, nya buluk, jong eta mukena teh nu sabrabelas tahun yang lalu, meninggus kanu tarang teh nepikeun ka drodot gitu tah. Beda jeung ka bioskop pernah. Bapak ka bioskop itu naledeh. Henteu nyoy gitu kan. Ya, si karpet teh jeung nu karpet ata aun ge alus keneh nu di bioskop. Tah, minimal atuh keur tempat salat mah urang pilari anu bikin anak teh berpikir, oh, jadi bertanya, papa, nah meuni bagus-bagus amat tempat salat teh. Biarkan dia bertanya begitu. So pas sujud teh aduh ieu nyeri aya kerikil kanu tarang. Tapi nyoy gitu. Ngarawaskeun nu empuk. Pake mukena hiliwir bau dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi mari kita refleksi supaya hakikat daripada sholat ini kita akhirnya menghadap kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Kawas ibu kauleman pernah mikiran hutang keur kauleman? Henteu, nu kapikiran teh naon? Di mana tempat makanna? Di mana es krimna? Di mana dan lain buah-buahannya, di mana minumnya. Fokus karena timimiti berangkat sok ibu-ibu reka uleman, wani teu make baju uleman tapi teu mandi heula. Henteu nya. Tos lulumpatan kesangan wantun salat. Henteu alhamdulillah. Tapi untungnya bahwa salat mah tidak sah dengan adanya keringat. Bahkan ada para kuli bangunan itu berkata bahwa nah mang teu salat, dah kotor. Pertanyaannya, apakah pasir itu najis? Tidak. Apakah semen itu najis? Tidak. Oh, cuna da bararaseuh, emang baseuh najis? Tidak. Komo pamaget mah teu aya ting mah make sarung we ti dieu nepi ka dieu sah ka dieu buligir oge ngan teu pantes gitu.
tinggal make kaos pendek sediakan. Lamun kita sudah memfasilitasi, mengkhususkan taqarrub ke Allah dengan sarana prasarananya yang tepat, tunggulah keajaiban yang Allah akan berikan. Pernah ibu bapak lihat kiai sholatnya dengan sembarangan? Tidak. Lihat ke pondok-pondok pesantren, kiai-kiai yang ma'rifatnya luar biasa. Sampaikan ke 20 meter geus ka amung wangi parfumnya. Bajunya tidak berani pakai baju yang kena kotor. Saya pernah punya guru, Pak, kalau dijemur kemudian jatuh ke bawah, jatuh mah ke bawah di mana-mana ke kaluhurnya. Jatuh gitunya kan sok ieu ke teman saya teh, "Mumun cenah, jahitan itu baju cenah di pondok teh." Murag, Pak. Nah, ieu kawas kieu cenah rupana. Tadi murag cenah apa? Seseuh deui. Sampai begitunya. Boro-boro wantun nganggo acuk ke nati kotok dan lain sebagainya. Makana geningan ibu bapak pernah mendengar kisah zaman baheula anu salatna di langgar di surau anu luhureun non balong teh geningan tanana teh sok aya cenah ge celana dalam aki-aki di pojok. Ya. Betul nggak? Pernah dengar cerita itu? Saking apa? Saking hati-hati, jangan-jangan karena sudah aki-aki nini, aki-aki terutama karena suka udah ruas sautik ceret keluar air pipisnya, stres sautik ceret keluar karena sudah teh, maka daripada sholat membawa najis, maka kemudian dibuka, disimpan di pojok. Walaupun pernah kejadian di Masjid Abdi Oge, kemudian unggal dikeluarkan ku bapak-bapak dulu ikaleuh cenah di aralungkeun eta tapi kan ka kandang hayam tatanggi mah geus pinuh eta ku cangcut. Da pernah ditaroskeun ceu abi teh. Pak pernah kehilangan tuh nya cenah abi teh cenah sok nyimpen di ditu tapi sok leungit wae nya ku bapak-bapak dialungkeun ceu abi teh. Nah cenah kitu Pak Ustaz heuh da bau atuh ari bapak ceu teh kata nyerep ceu anu karpet oh kitu da pikeun ka abi teh sumping ka bumina wayahna ceu abi teh gentos ceu teh di bumi entong diporosotkeun di masjid geus teu galib di kota walaupun diskotik di sisi kota saeutik gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mengkhususkan moga-moga derajat khusyuk itu diperoleh, rukunya, sujudnya, tumakninahnya diperoleh dan kemudian khusyuk merasa bahwa kita berdekat dengan Allah diperoleh. Insya Allah. Jadi ayeuna mah lamun bapak-bapak, ibuna ngan ukur boga mu kena 2 pangmeulikeun deui anu anyar. Ibu-ibu lamun bapak-bapak sarungna geus ngelinting eta-eta keneh pangmeserkeun beuli anu anyar. Insya Allah. Dan teu anyar mah atuh minimal cuci tiap minggu ulah geus sabulan eta sajadah bau ya. Sekali lagi, jadi hakikatnya moga-moga hati maupun jiwa kita itu tumbuh rasa takut, rasa cinta, rasa takdim kepada Allah sehingga ibadah menjadi suatu aktivitas yang aneh. Nah, habat kudu aneh karena orang akan tertarik kalau aneh. Kawas Blackpink kikituan gitu ya, TikTok kikituan. Nah, habat disukai ku anak-anak ada aneh daripada kegabutan tidak ada kegiatan. Nah, sholat ge dandanan, pakaian tempatnya yang sebaik mungkin insya Allah. Maka dari itu untuk sholat khusyuk ini kita mulai dengan adanya syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ari syariat itu adalah hukum-hukumnya bahwa kalau sholat harus menghadap kiblat. Boleh ibu sholat yang harapna kawetan, boleh lamun aya dieumna di Itali. Kemarin mahasiswa bimbingan saya, Gung, ari kamu kemana? Cete bimbingan, sabaraha bulan. Pak kan belum beres kontrak saya cenah melatih bulu tangkis di situ di Itali. Oh, alhamdulillah atuh. Ari kamu sholat kumaha di sana? Ya bebas Pak.
terus yang hadapna ka mana atuh kawetan atuh nya Pak kan di kulon posisina Mekah di belah dia atuh ngalaman kamu salat kawetan gitu. Jadi tergantung tetap ke kiblat. Pernah ada pertanyaan, nah cenah panan kiblat teh puseurna alam dunia, betul menghadap kemanapun ujung-ujungnya akan bersentuhan dengan Ka'bah. Ayeuna abi mikir, kieu atuh teh. Ieu Makkah, ieu Indonesia, yang hareup ka ditu bakal tepu kana Mekah, yang hareup ka dieu bakal nepi ka Mekah ka dieuna nama, tapi ka dieu mah lebih dekat, ka dieu mah kudu muter heula arahna ke Mekahna. Jadi tetap maka syariat kudu dilaksanakeun. Yang sering kita lihat di tempat-tempat sholat yang umum itu sok ayat tai cak-cak. Allahu Akbar pas rek sujud pisan aya warna hitam dan putih. Itulah tai cak-cak. Maka berarti tempat itu harus dirubah. Kemudian pakaiannya, syarat sahnya dipenuhi, rukunnya. Ya, seringkali sholat ini menjadi sesuatu hal yang rutinitas, bukan lagi sebuah pencarian hakikatnya. Rutinitas, sholat enggak, kumaha sholat hanya gitu tereh-tereh tiga, udah geus 40 tahun orang mah sholat nana geus apal. Seringkali begitu. Maka syariat masuk ke tarekat, ke hakikat. Jadi kalau tarekat, maka apa yang dilakukan itu diimplementasikan dalam kehidupan. Ketika berdiri, kemudian keduanya adalah ruku. Dalam berbagai riwayat kehidupan di alam dunia ini, yang namanya ruku adalah simbol penghormatan. Yang namanya Babilonia, yang namanya negara-negara besar, Romawi, kalau menghormat itu begini. Gitu. Sampai gitu. Orang Jepang, saurpun ini ke zaman Jepang ngajajah, lamun itu kudu hai gitu sepingin kaos nuruku begitu. Kita pun juga menghormat begitu. Nah, maka di dalam kehidupan kita diajarkan ulah sok ajeg wae. Harus hormat ke orang lain, ingat tidak ada manusia yang sempurna. Harus menghargai orang lain. Begitu. Pun demikian dengan doa-doa dan sebagainya. Jadi nilai-nilai dari sholat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhirnya bertemu dengan yang namanya kegiatan yang niatnya itu bukan lagi ke masjid. Nah ke masjid disebutkan Bu Haji. Mereka tinggal di soleh. Nah, ayo orang ke masjid. Nah, hari ke masjid, pan meh loba rezeki. Nah, meh loba rezeki, nyapan lamun ka berjalan ke masjid teh cenah bakal dideketkeun rezeki, bakal digugurkeun dosa. Nah, maka kalau masih seperti itu, kita masih berada pada tarekat hakikat. Tetapi kalau kita sholat hanya lillahi ta'ala, tidak minta apa-apa, itulah ma'rifat. Jadi lamun dina kita mah ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman mah adalah karena sesuatu. Misal ibu nahabet daek we jeung si bapak saimah. Kenapa? Karena ada ikatan pernikahan. Nah, ibu salaki kadang-kadang teu boga duit oge masih daek di layanan. Kewajiban. Itulah namanya adalah disebutnya iman itu karena ada sesuatunya. Walaupun iman tidak diwariskan. Maka otomatis sholat ini pun juga ketika akan membuat diri kita, pasangan dan anak-anak kita menjadi kadar sholatnya meningkat, harus dipertemukan dengan sesuatu yang membuat mereka
meningkat sesuatu yang ketertarikannya. Ulah ieu mah dipamerikeun kopeah eta we nepi ka geus buluk. Kadang-kadang update dengan warna putih. Kan baik lain hoyong disebutkan Pak Haji. Tapi ingin saja memuliakan supaya kalau putih aya bekas di dieuna warna bekas. Nah namanya teh os daki kelihatan. Warna hidung marek 2 tahun oge nggak kelihatan. Tapi yang putih kelihatan, niatnya ke situ. Baju kokonya, gamis dan lain sebagainya diperbaharui. Nah, maka masuk berikutnya ada Islam. Islam itu adalah SOP, standar operasional. Lamun hoyong salamet kudu kini, kalau tidak mau ke neraka ke begini. Maka muncullah namanya ihsan. Ihsan mah dia berperilaku lebih daripada standar operasionalnya. Makanya ada orang yang para kiai itu ya dengan kejuhudannya, dengan ketawaduannya, sholat sampai terus-terusan. Kalau saya suka mendengar kalimat guru saya begini, awal nama cenah sholat tahajud tarik cukup 2 rakaat da keur capek. Ai pas keur salat teh Allahu Akbar. Kemudian di situ ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kapikiran anak belum didoakeun, kakarang doakeun diri sendiri. Salat lagi 2 rakaat, didoakan ya Allah istri saya teh punya kelebihan ini, punya kekurangan ini, punya cita-cita ini ya Allah. Apa tengah beres anak saya can didoakan, salat lagi terus begitu. Sampai sebegitunya. Kenapa? Karena beribadahnya bukan lagi level hanya sesuatu hal yang SOP biasa, tapi melebihi daripada SOP-nya. Ini yang perlu kita tingkatkan saat ini. Beberapa bulan ini, Ibu Bapak, saya ngajar guru-guru PPG yang sertifikasi guru PAI. Ternyata terjawab kenapa anak-anak di SD umum, di sekolah-sekolah umum, pelajaran agama nilainya besar-besar, tapi kelakuan tidak sejalan dengan sholatnya. Ketemu jeung guru Pak Adu Irung sugan baheula lamanya Assalamualaikum Pak, salam suntangan gitu. Ayeuna mah Pak, yo Pak, besti Pak. Mana Pak? Mana Pak? Mana Pak? Dan sebagainya. Boro-boro abdi mah ka pondok misalnya ka Cicalengka nya Pak, ibunya ka Al-Falah. Aya kieu abdi teh kunjungan ke labnya. Kemudian bubaran salat abdi mah ka sisi masjid belah dieu, mau ke lab lagi karena belum beres. Santri nu lain mah kadarieu kiai teh keluar coba teh nah cari cing kitu santri teh aya naon ternyata mereka teh kieu gitunya ternyata kucuk kiai nama kieu we kabumina gitu. Oh, ditanamkan takzimnya. Barangkali yang kita tanamkan kepada anak dan keluarga sholat baru sebatas tukang, baru sebatas formalitas. Coba kalau ibu bapak ajak ngobrol anak-anak, bacaan sholatnya ini artinya begini, berarti kita harus begini. Wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Wa bidzalika umirtu, oleh karena itu aku menerima ya Allah diperintah. Wa anna muslimin, dan sungguhnya aku orang-orang yang berserah diri. Obrol jeung anak-anak teh, ari dede diperintah sholat sama siapa? Sama Allah. Kenapa kalau dede mau diperintah sama Allah? Nggak tahu atuh ayah, nyaku ayah we ditah sholat dede mah. Nah, dede coba lihat, ambil cermin, coba lihat wajah dede mirip siapa? Mirip mamah, matanya maya pah ya, tapi bibirnya kayak papa, bibirna nama. Siapa yang menciptakan ini? Nggak tahu atau ayah Allah merenan. Mungkin gitu. Ajak ngobrol seperti itu. Coba, ada bisa bernapas? Bisa. Coba detak jantungnya dengerin, berdetak.
Coba ada orang yang meninggal, ada. Coba ade mau nggak berterima kasih sama Allah? Mau. Gimana caranya? Oh, yuk kita sholat. Makanya abdi mah upami anak-anak tiluanana trio cantik gitu ya. Dede, kakak, ayo sholat. Sare kene, ayo siapa yang berterima kasih sama Allah bari jeung di teteh ada di benyeng teh kitu nih kan. Baheulamanan bobontengan teh geuningan ditu. Bonteng. Ya Allah, ini ada yang berterima kasih sudah tidurnya nyenyak ke bawah gitu. Lama-lama menjadi rasa syukur dalam dirinya. Sehingga bukan hanya formalitas tapi rasa terima kasih. Bahkan ketika anak merajuk tidak mau sholat, minimal ade tadi nikmat nggak boboknya? Iya, mimpi mau berterima kasih nggak? Mau. Yuk kita sholat. Bukan disuruh, karena anak paling tidak suka disuruh. Tapi yuk kita berterima kasih, yuk kita sholat, yuk kita berterima kasih sama Allah. Nanti akan lebih nikmat lagi loh boboknya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sekali lagi bukan perintah tetapi ajakan, karena yang memerintah adalah Allah. Begitu. Sekali lagi, sholat yang sampai ma'rifat adalah sholat yang sudah bukan hanya ingin mencari rezeki, bukan sholat hanya formalitas, tetapi sholat yang mencari hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, akan kadang suka bertanya anak-anak kalau jangan ayah, kenapa orang itu pendek padahal udah kakek-kakek. Nah, itulah kuasanya Allah. Bahwa Allah ingin supaya kita yang tinggi bersyukur bahwa tidak setiap manusia sampai tua itu ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Ayah, kenapa ya ada orang gila? Coba kita gila nggak? Iya, jangan atuh ayah mah kemana aja ngomong deh. Iya, berarti harus bersyukur dan lain sebagainya. Ajak ngobrol anak itu. Sehingga di ibadahnya itu bukan karena terpaksa, tapi karena adanya ingin berterima kasih. Gitu. Kan kadang suka, saya juga ketika habis ngobrol begitu, kemudian setiap ke masjid subuh itu, anak saya yang bungsu itu, saya pergi ke masjid, dia bangun sendiri, kemudian wudhu, dia kemudian sholat. Ketika datang dari masjid, dia dengan cerianya, ayah, Neneng udah sholat. Tuh mukenanya, oh iya, hebat. Gitu. Jadi caranya adalah kita ajak ngobrol, supaya hakikatnya diperoleh. Seberapa menit nih, Mas? Sampai jam berapa kita? 15 menit lagi, siap. Banyaknya nih soalnya. Jadi sekali lagi, ini adalah berkaitan kalau wilayahnya syariat, berkaitan dengan hukum-hukum. Kalau tarekat berarti aplikasinya, caranya. Makanya kita mengenal ada tarekat Naksabandiyah, tarekat Qadiriyah dan sebagainya. Tarekat itu cara. Jangan samakan kita dengan orang lain karena rasa kita pun juga berbeda-beda. Ada orang yang diajak ngobrol tersentuh hatinya, kemudian betapa indahnya Islam, kemudian dia beribadah dengan luar biasa. Aya anu kudu dicarekan heula kakara dia insut kepada Islam yang luar biasa. Ada juga yang harus diberikan gambaran berbagai kehidupan. Makanya kenapa ibu bapak semakin ke sini semakin lope-lope yuk ke pasangan. Intinya adalah ada tarekat, ada proses yang membuat ibu pernah diberikan kejutan, ulang tahun diberi berlian. Ibu tos dipasihan berlian? Tacan. Tos dipasihan emas? Atau saya emas tos agak gede 50-60 kilo galalade gitu ya. Nah, intinya adalah pernah suka, pernah sedih bareng? Pernah. Itulah tarekat jalan untuk meraih sesuatu. Makanya lamun sholatnya tong diataun wungkul. Kadang-kadang sholat di masjid lain, kadang di masjid Istiqlal, kadang di masjid alun-alun, di Al-Jabar. Ulah ka Al-Jabar teh, yuk urang ka Al-Jabar, rek naon? Urang ningali eta aya kolam nilega, geus we ka kolam rancatir tah kolam kadinya ka payun. Aya ata ka progresif misalnya. Tapi niatna teh ingin memperbaharui semangat ibadah. Jalankan tarekatnya. Kemudian hakikat itu adalah ketenangan.
Jadi ibadah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan makrifat itu adalah dimulai dengan niat, sehingga niat menyengaja untuk melakukan itu hasilnya melebihi ekspektasi yang normalitas. Begitu. Ya. Nah, masuk lagi ke sholatnya. Jadi ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu, hei manusia, orang-orang yang apabila melakukan dosa fahisyah, doa karena hawa nafsu, aw dzalamu, karena kezaliman pada dirinya, zakarullaha, maka berzikirlah, salatlah kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka kemudian minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfir dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahkan dalam ayat yang lain, orang-orang yang berkata Rabbunallah tsumastaqamu, orang-orang yang berkata wahai Tuhanku Allah kepada siapa lain selain kepada Engkau, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam berbuat kebaikan tersebut, berdoa tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan malaikat untuk mengambil doa-doanya dan diijabah. Hoyong diijabah doa? Hoyong. Maka caranya adalah berdoalah kepada Allah, tsumastaqamu, dan kemudian beristiqomah. Ulah ngan ukur duha pas lobahu tang. Ulah seueur tahajud, salat hajat pas aya pangabu tuh. Tapi istiqomahkan salat tahajudnya walaupun hanya 2 rakaat, istiqomahkan salat duhanya walaupun hanya 2 rakaat. Temukan hakikatnya. Gitu. Ya. Ini adalah berbagai ayatnya. Dan kemudian hadisnya wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kita selalu mencari-cari kejelekan orang lain. Jangan suka kita mencari naon kepo bahasa ieu nama. Si eta ieu kumaha carananya bisa beunghar? Miara tuyul, tong miara tuyulna. Geuningan salatna ge alus, geuning sedekahna ge bagus, turut. Tapi jangan suka hasud. Sigana je, etanya beuki beunghar we miara tuyul, meureun tuyulna ini mus loba meureunan jadi tereho atau kadinya. Carilah amal-amal baik yang orang lain kemudian bisa menjadi ibroh bagi kita, pelajaran bagi kita, begitu ya. Oke. Dan berbagai ininya lagi ya, ini banyak sekali. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini adalah bagian sholatnya, bahwa sholat ini adalah mi'rajnya seorang mukmin. Kemudian sholat itu adalah bagian daripada perintah Allah, namanya syariat. Oke, ada 10 menit lagi. Karena ini pernah saya sampaikan juga, dari mulai gerakan sholat, takbiratul ihram, ini adalah yang dicontohkan. Ada takbiratul ihram itu adalah bagian sini. Tangannya sampai di sini. Ya. Satu pernah dicontohkan di sini. Maka entong heran kalau ada yang Allahnya di sini. Ya. Yang kedua, syariatnya adalah di sini, yaitu mendekati telinga, sejajar dengan telinga. Nutu ayama anu Akbar. Kadang saya pernah menemukan orang yang begini. Tidak ada. Dicontohkannya hanya di sini atau di sini. Ya. Gitu. Ini adalah yang dicontohkannya. Jadi ketika Allahu Akbar. Nah, makanya kalau kata Imam Syafi'i, Allahu Akbar, ketika Allah itu di dalam hati, niat saya melaksanakan sholat duhur. Niat saya sholat maghrib. Minimal segitu. Niat saya sholat subuh. Karena kadang lamun keur error, Allah sholatna sholat subuh, niatnya sholat isya. Ya. Kalau lagi error pernah ngalamin? Pernah.
Mending itu eta batal memang niat. Ai palebas salat, ieu teh salat 3 rakaat, 4 rakaat. Nah, makanya pentingnya niat adalah pas bagian Allahu Akbar dari Allah sampai bar itu kemudian niatkan di dalamnya. Lebih panjangnya niat saya sholat subuh 2 rakaat pada menghadap kiblat pada waktunya lillahi ta'ala. Panjangnya begitu, tapi kata para ulama minimal niat saya sholat subuh, niat saya sholat zuhur dan selanjutnya. Jadi ayat kia, nah ayat saya suka lihat gitu. Cek abi teh rek sholat atau rek naon gitu. Karena contohnya ingat, karena bukan dikira-kira kalau sholat, perintahnya saja dijemput, berarti harus mengikuti contoh baginda Rasul dan para sahabatnya. Contohnya yang Rasulullah tidak gugat, yaitu ini. Kalau Allah tangannya di sini atau yang di sejajar telinga. Kahartos. Hartos ya. Baik. Baik. Nah, ini adalah bagian daripada takbiratul ihram. Ini manfaatnya tentunya ini doa-doanya ya, manfaatnya jelas tadi merelaksasi bagian otot. Oke. Nah, ini adalah doa iftitah. Iftitah itu ada macam-macam. Allahumma ba'id baini. Ada yang pakai ini? Ada, ya. Yang kedua ini subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pernah aya nu nguping maca ieu? Nembean baru kali ini. Ada ini dari hadis Abu Daud, Tirmizi dan Ad-Daruqutni bahwa salah satu bacaan doa iftitah adalah ini. Kalau yang Allahumma ba'id baini pernah dengar ya, sering ya. Oke. Yang ini mungkin baru mendengar. Kemudian yang sering kali dibaca ini ya, yang paling populer di Indonesia khususnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tetapi tidak selesai di situ. Kan kita sama ini ya, wa ana minal muslimin. Nah, ada yang sampai sini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Pernah maca nu ieu? Henteu. Anu luhurna wungkul? Sering, ya. Nah, ada juga berikutnya yaitu yang hanya ini saja nih. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi jangan heran kalau ada yang Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillazi potong. Nah, saya langsung potong kompas kadinya, tong heran. Karena memang ada juga hadis yang menyampaikan bahwa bacaannya itu dari wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dan selanjutnya. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah variasi yang ada dalam dicontohkan dan Rasul mencontohkannya. Oke, ini adalah contoh bagian sininya. Ada yang di atas udel, ada yang di atas dada. Ya, jadi tangannya itu ada yang di atas udel, ada yang di atas dada. Ya, ini gerakan-gerakannya. Sok aya pernah saya menemukan yang seperti ini. Kudu paantal lah kaki teh. Abi teh ari ditincak-tincak teh mah, kan semut oge. Ditincak atau teh menghindar, ditincak menghindar tapi ka manehna teh kieu tah. Tidak. Jadi berdirilah kaki ini seperti sebadan kita. Ulah pikeun kacalangap gitu. Iya, gitu ya. Nah, yang berdekatan memang ini, ari kaki mah ada beda-beda ya. Ulah sampaikan kawas kieu ngabelaan naon cenah. Memang dia berdalilnya bahwa kalau ada sekat antara orang itu disifati setan. Hadisnya memang ada. Tetapi juga ulah sampean ka kudu nincak kaki batur. Karena saya pernah mengalami, pernah saya pernah sholat di rest area di tol. Naon sholat itu para buki urang menghindar kitu deui kaki narpieun ka manehna teh cangegang kawas kitu tah. Tidak ya. Ini jadi berdirinya adalah sebadan kita. Oke, ruku. Nah,
Tadi ada variasi bacaan di dalam iftitah, ruku pun juga ada Ibu, bahkan sampai 5 jenis. Yang suka dibaca yang mana? Yang ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang pertama mungkin pernah dengar yang ini, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Pernah dengar yang nomor 1? Pernah. Yang nomor 2? Bukan dengar lagi, dipakai ya. Pernah yang pakai yang ketiga? Subuhun kudusun rabbuna. Di sini adalah sama, pernah juga dicontohkan. Pernah yang nomor 4? Subhana dzil jalal jabarut wal malakuti wal kibriyai wal azomat. Pernah dengar yang ini? Baru kali ini. Ya. Yang nomor 5? Pernah? Kebaca tuh Ibu apa? Yang terakhir nomor 5? Allahumma laka roka'tu wabika amantu wabika aslamtu. Oke Pak, wisi pahili jeung bismika Allah mau bismika amut ya. Atau Allahumma laka sumtunya. Jadi ingat kalau Allahumma laka sumtu. Tapi maksudnya gini, kalau Ibu menemukan orang yang rukunya membaca salah satu dari ini, tong protes, tong banyak tanya. Karena ini adalah hadis-hadis sahih dan ini pernah diamalkan. Ulah kieu eta mah persis, eta na kitu, ulah kitu. Dan Rasul pernah mencontohkan ari persis Muhammadiyah NU mah eta mah organisasi. Nu penting mah aya contona. Mun kieu Allahu Akbar, mursia ngan sakitu talwan nu kitu, gaplok nu kitu. Da eueuh contona. Ya. Ini contohnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam bacaan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berbeda-beda. Ya, maka itu adalah bagiannya, gerakannya. Gerakannya posisinya seperti ini. Tangan lain dina bitis, lain bitis bincurang. Ibu tahu bincurang? Bincurang teh ini Ibu tahu. Ini kan tuur, ini bincurang, iya bitis. Suka ada yang ke sini. Tapi katang lamun memang posisi badannya memang sakit dan sebagainya mah tidak apa. Tapi yang dicontohkannya adalah ke sini. Sehingga ininya adalah lurus begitu. Seperti itu lurus. Bukan megang ke sini. Komo ka dieu mah henteu. Atawa ka dieu eta mah nyeri cangkeng. Ya, jadi pas ruku ini secara syariatnya ikuti, yaitu bagian punggungnya adalah rata, tangannya ke sini, matanya ke tempat sujud. Mumpung emut. Bahkan Ibu, kenapa kalau kita menggunakan sajadah seperti ini, jangan terlalu banyak coraknya. Ya mau gambar gedung dan sebagainya. Usahakan yang polos. Atau yang ada titik seperti ini, 1 titik. Tidak menggambarkan sesuatu. Karena ternyata ketika kita sholat seperti ini, melihat ini ke tempat sujud 1 titik, maka gerakan apapun ke titik itu, kita ke sini atau ke sini pun, atau ke sini kita tetap ke titik itu, sampai sujud pun ini tetap ke titik itu, terdekat pun sampai ke titik itu, menjauh pun tetap ke titik itu, kecuali ketika asyhadu alla ilaha illallah, mata kita ke ujung telunjuk. Ternyata hikmahnya ketika kita melihat ke 1 titik dari mulai awal sholat sampai akhir sholat, seperti fungsinya seperti eye bright. Tahu eye bright Ibu? Anu alat geningan kadia di talian kadia untuk menghilangkan minus dan plus. Geningan melihat jauh, melihat dekat, melihat latihan kornea mata, retina, sehingga akhirnya minus plusnya menjadi normal kembali. Ternyata sudah dibuktikan salah satu santri murid yang di pesantren di Garut di Lewo cek kiai teh ieu ari salat teh cenah tong make kacamata teu sah kahalangan sujudna geus ayeuna mah buka kacamatana lamun salat lihatlah 1 titik kemudian terus ke situ dan setelah 3 bulan diamalkan plus dan minus bahkan silindrisnya hilang total.
Luar biasa. Asal sholatnya jangan melihat ke sana kemari, ke titik itu terus sampai mendekat menuju ke situ, jauh juga ke situ. Hanya berubah ketika asyhadu alla ilaha illallah saja. Oke, bisa dipahami? Oke, nges banyak waktunya. Ntar saya percepat ya. Jadi lihatnya ke sini, Ibu Bapak sekalian, ke satu titik. Bahkan kalau misalkan Ibu Bapak punya mukena sajadahnya adalah gedung dan sebagainya, maka tidak ada salahnya ambil satu buah kain yang kemudian kita inikan titik di tengah-tengahnya, simpan di atasnya. Karena sekarang mah ada sajadah yang kecil ya, sajadah yang kecil. Nah, coba Ibu fokuskan di situ. Saya pun mencoba mengamalkan itu sebagai ikhtiar untuk mata, dan alhamdulillah sampai saat ini mata masih normal, masih kelihatan, yang kecil jauh pun juga masih kelihatan, alhamdulillah. Ya, jadi posisinya seperti ini. Ini adalah i'tidal. Nah, kalau i'tidal pun juga jangan heran kalau ada macam-macam. Ayat sami Allahu liman hamidah. Tapi ada orang yang Rabbana walakal hamd. Ada juga yang Rabbana lakal hamd. Ada juga yang Allahumma Rabbana walakal hamd. Abi pernah nguping nu ieu oge. Tapi yang ini kemudian panjangnya ini Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, jadi ada bacaan-bacaan ini. Sering ini kita lakukan. Ya. Di sini doanya macam-macam. Ini ada variasi-variasi doanya. Ya, dipercepat saja. Nah, kakinya seperti ini. Tangannya di sini di bawah telinga, kakinya adalah di tekuk ininya. Kumaha kalau misalkan kakinya asam urat. Asam urat kan jeger begitu. Ya, kalau memang sakit ya sebisanya saja. Yang penting jangan sampai kakinya itu kemudian diselonjorkan seperti atau diangkat seperti ini tidak boleh. Atau tangan, saya pernah melihat beberapa seperti ini. Janganlah engkau sujud seperti singa, magaplok gitu, diangkat ininya ya, jangan sampai. Walaupun kertunduh, kadang-kadang kalau kertunduh pengen nanti merapat ke bawah, ini jangan ya. Oke, kemudian ini sujud juga ada macam-macam bacaan doanya. Nanti saya berikanlah PowerPoint-nya di share ya. Ragam bacaan yang sering kali dibaca yang mana, Bu? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, itu silahkan. Ini ragam-ragam bacaannya. Oke. Dan bahkan ketika sujud ini secara hikmahnya seperti yang dilakukan oleh penelitian ahli neurologi ini, bahwa otak itu ada satu sel yang memang tidak bisa dijangkau oleh pembuluh darah. Sedangkan kalau tidak terjangkau oleh pembuluh darah, fungsinya tidak akan bagus. Maka ternyata salah satu yang membuat sampainya pembuluh darah sel-sel darah sampai ke ujung sel saraf tersebut, otak tersebut adalah posisi ketika bersujud. Sehingga orang ini ahli neurologi di Amerika, dia pun masuk Islam. Ya, saking takjubnya dengan gerakan sholat ini. Ya, baik, yang terakhir itu adalah gerakan tasyahud. Ya, tasyahud. Jadi ini adalah gerakan posisinya Rabbi fil warhamni itu sudah pernah juga. Nah, ini atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi ada yang atahiyatulillah itu ya, macam-macam bacaannya, tetapi intinya adalah tasyahud yang sudah kita pahami, kita biasa lakukan, maka lakukanlah. Tapi intinya bahwa tasyahud ini asbabun nuzulnya adalah mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Mendengar itu Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengar itu Nabi menjawab lagi, assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semoga keselamatan bagi kami juga dan bagi orang-orang yang soleh. Mendengar begitu, malaikat takjub mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi percakapan ini adalah percakapan ketika Mi'raj baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikanlah perintah salat. Jadi ibu bapak sekalian, sekali lagi, salat ini bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi hayu kita pahami sampai tingkatan hakikat, sampai kemudian makrifat bahwa sholat bukan hanya sekadar ritual, tetapi benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan diposisikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah moga-moga ada manfaatnya sholat kita refleksi, kita perbaharui hal-hal yang kurang baiknya sehingga akhirnya kita bertemu dengan kenikmatan sholat yang sesungguhnya. Hatur nuhun, moga-moga ada manfaatnya. Mangga.